Dan saya Habib dan saya makanya ganteng, nggak usah tes DNA Habib. Iya, ngapain? Wong kita sama. Aku mesti seneni mbek wong-wong mesti. Aku dianggap apa-apa. Enggak. Saya ini orang ngaji. Dan ngaji kita tidak selaras dengan situasi itu. Kamu mau sok-sokan mengaku apalah, senusantara apapun kamu, kalau bahlul ya bahlul saja. Lah iya loh Pak, wae dhewe iki wong pesek ya bener. Iki misalnya mohon maaf cik bodoh-bodoh tapi rodok bangir Pak. Lah wae dhewe sekali bodoh pesek loh Pak. Loh, enggak masalah apa-apa karena memang enggak bisa begitu. Makanya saya ngomong dari awal, saya tidak tertarik untuk bahas polemik-polemik yang ada itu, sama sekali nggak tertarik. Nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Adanya hanya membangun kebencian di antara kita sesama. Nggak ada manfaatnya. Dan secara keilmuan itu mengerikan. Jangankan mohon maaf, namanya siapa Bib? Husain, wah jenenge tok medeni. Nyapa to jenenge kok medeni-medeni. Jeneng itu yang sangar gitu loh. Apa gitu Husain kok medeni wong. Jangankan untuk menafikan nasab beliau-beliau, menafikan loh, ingat, menafikan atau memutus nasab beliau-beliau. Memutus nasabnya Katimin saja kita ini sudah jelas masuk neraka, Pak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para bini sepuh, para alim, para sadah, para habaib ingkang kawula mulyakaken, sedaya hadirin hadirat, alhamdulillah wonten siang menika kita saged pepanggihan dalam rangka haulil masyayikh, haulis salaf as-salihin, wonten menika panggenan mugi-mugi estu-estu dados pepanggihan ingkang penuh manfaat, penuh keberkahan, lan mugi-mugi estu-estu wonten gina lan faedahe kagem kula panjenengan. Kula sebetulnya sama sekali nggak tahu terkait acara pada siang hari ini. Keranten kula niku mriki Beb, sini Beb, sini loh. Keranten kami datang ke Tegal ini rangkanya adalah ngaji dengan teman-teman alumni, dan itu sudah kita selesaikan tadi malam, dan kemudian baru dikabari bahwa akan ada acara lagi paginya. Jadi sini Beb. Jadi ketika kami tadi pagi dibangunkan, sebetulnya agak kaget, ya sedikit agak marah. Ngapain kok dibangunkan, wong saya itu tidak pernah dibangunkan. Ternyata karena ada acara. Jadi otak saya ini belum benar-benar sadar, otak saya belum benar-benar pulih
Tahu-tahu saya sudah dibawa ke sini dan ternyata acaranya di makam. Acaranya di tengah-tengah kuburan. Sesuatu tempat yang paling kita semua hindari. Kita semua ini adalah orang yang sok hebat, tapi ketika kemudian dihadapkan dengan yang namanya kematian, itu siapapun dari kita pasti akan berpikir ribuan kali. Padahal innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang selalu kita hindari itu pasti akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Permasalahannya kalau hanya sekedar mati dan selesai itu aman, tapi kalau mati kemudian harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, itu masalah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuh wal wail at-tawil liman mata wa tabqa ma'ahu dzunubuh. Keberuntungan hanya dimiliki oleh orang yang ketika meninggal kemudian dosa-dosanya ikut mati, ikut selesai. Yang paling berbahaya adalah ada orang mati tapi jariyah perilaku buruknya masih terus menghampiri. Karena kita sama-sama tahu bahwa selain kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan, kita juga akan mendapatkan dampak dari apa yang pernah kita lakukan dan kemudian menjadi contoh bagi lingkungan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, semua yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atharahum, al-asar itu seingat saya di tafsir-tafsir adalah ma ustunna ba'dahum ay ba'da mautihim. Asar itu adalah perilaku yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ada yang baik, ka ilmin allamuhu, kayak keilmuan-keilmuan yang kemudian dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Wahabisin waqafuhu, atau mungkin ada secuil lahan atau secuil tanah, secuil wilayah yang kemudian bisa kita wakafkan untuk kemaslahatan bersama. Atau mungkin ada yang sangat buruk yang kita lakukan, kadzulmin fa'alu, misalnya ketika kita mati membawa hal-hal yang menjadi contoh buruk bagi generasi berikutnya. Misalnya gini, sampean kalau bingung contohnya begini. Misalnya ini desanya namanya apa? Suradaji.
Di Suradadi ini misalnya dulu tidak ada orang minum di sini, maka orang pertama kali yang kemudian mengajarkan itu atau membiasakan itu dan kemudian dicontoh oleh lingkungannya sudah gini. Pernah dengar ada judi online namanya slot? Misalnya tidak ada yang bisa di sini, kemudian ada satu anak atau dua anak yang bisa, dan kemudian dia ajarkan kepada teman-temannya. Anak itu boleh mati, tapi ketika slot itu masih ada dan kemudian ada yang meneruskannya, maka jariyah keburukannya akan terus mengalir dan selalu nyampe ke kuburan. Itulah betapa pentingnya kita untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk minimal tidak mempertontonkan sesuatu yang kira-kira bisa dicontoh orang lain, tapi dalam hal-hal yang bersifat negatif. Saya tidak akan matur banyak karena kiainya banyak dan para sesepuh juga banyak. Saya hanya akan cerita bahwa acara-acara semacam siang ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Karena begini Pak, para masyaikh kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita adalah sebuah contoh nyata betapa indahnya, betapa luar biasanya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa menariknya orang-orang penuh keilmuan, orang-orang penuh dengan kesolehan hidup di tengah-tengah kita. Lah, acara kayak siang ini adalah satu momentum di mana kemudian kulo panjenengan semua, saya dan panjenengan semua ini kemudian i'tibar. Artinya angen-angen, mencoba untuk membandingkan betapa luar biasanya beliau dan betapa jauhnya kita, betapa tololnya kita. Saya pikir almarhumin itu sudah selesai semua, almarhumin itu sudah aman semua, karena ketika Rasulullah SAW mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a minhu amalu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Rata-rata almarhumin itu tanah yang beliau miliki, beliau beli secara pribadi dengan keuangan pribadi, itu rata-rata ditinggalkan untuk umat. Entah itu untuk masjid, entah itu untuk madrasah, entah itu untuk pondok dan lain sebagainya. Ilmin yuntafa'u bihi, kita semua bisa seperti ini itu karena keilmuan-keilmuan yang disalurkan oleh beliau-beliau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jasa beliau untuk mengenalkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mampu kita pastikan. Laulal murabbi ma'araftu rabbi walaulal ulama ma'araftul anbiya. Tanpa guru pembimbing, tanpa mursyid, maka kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Tanpa beliau-beliau para ulama, maka kita tidak kenal dengan para nabi, dengan para anbiya. Maka selesai dua jariyah yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Waladin salihin yada'ulah, anak-anak beliau rata-rata punya kemampuan untuk kemudian
terus meneruskan perjuangan beliau, tidak hanya sekedar mendoakan dan mendoakan. Sebagaimana tadi ketika saya datang, entah tadi siapa yang bicara, mohon maaf saya memang agak terlambat ya karena baru bangun saja. Tapi ketika saya turun, yang ceramah di sini siapa tadi? Sekilas saya sempat dengar beliau mengatakan bahwa rata-rata orang kalau sudah di dalam kubur ini semuanya hanya menanti doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Min abin au umin au waladin. Sebetulnya begini, tapi saya nggak dengar itu awalnya. Cuman saya kalau melihat ada kata-kata min abin au waladin, saya langsung ingat memang Rasulullah mengatakan bahwa mal mayyit fi qabrihi illa mislu gharikil mutaghawwis yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin au umin au akhin min abin au umin au waladin au akhin au sadiqin siqati. Bahwa ketika kita semua sudah mati, maka kata Rasulullah, kita ini hanya akan menunggu transferan doa-doa permohonan ampun dari orang-orang yang masih hidup. Bisa jadi itu adalah orang tua, karena biasa anak itu kemudian mendahului orang tuanya. Bisa juga dari anak-anak kita, anak itu ya mungkin abna'un nasab atau abna'us sabab. Anak itu ya mungkin anak kandung atau anak didik, anak murid, au sadiqin sikoti, atau teman-teman yang dekat. Karena sangat sering terjadi kita ini lebih diingat oleh teman daripada oleh keluarga. Sangat bisa jadi orang lain itu bisa lebih sayang kepada kita daripada orang-orang terdekat kita. Itu biasa. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa inna hadiyatal ahya lil amwat al istighfar lahum. Dan ketika bacaan-bacaan, lantunan-lantunan doa itu kemudian nyampe ke dalam kubur, dikirimkan oleh para malaikat untuk diserahkan kepada pemiliknya, maka itu jauh lebih membahagiakan kepada beliau-beliau yang sudah wafat daripada dunia seisinya. Kita sulit untuk mencerna itu, atau bahkan kita sulit untuk mengimani itu semua karena kita belum pernah mati. Maka saya harapkan jenengan segera mati untuk kemudian merasakan betul betapa pentingnya acara-acara kayak siang hari ini, betapa menantikannya jenengan, betapa menunggunya jenengan akan kiriman doa-doa. Kalau beliau-beliau selalu mendapatkan kiriman dari anak-anaknya, santri-santrinya, para pecintanya, para generasi berikutnya, sedangkan kita apa, Pak? Sedangkan kita siapa, Pak, yang akan kemudian mendoakan kita? Anak saya saja hanya 2, Pak, itu pun belum tentu mau mendoakan saya. Makanya saya ngomong bahwa kalau beliau-beliau sudah selesai, aman, permasalahannya ada di kita. Makanya mohon dengan sangat, tidak perlu kita itu kemudian menilai atau mengkritik orang lain, atau sibuk dengan apa yang terjadi kepada orang lain. Mari kita sibukkan diri kita untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kualitas masing-masing dari kita, supaya pada akhirnya kita kemudian bisa selamat ketika harus sowan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya itu hanya nggak nyaman saja sebetulnya kalau acara itu di kuburan, karena saya takut mati loh, Pak. Ini makam ramai setahun sekali. Di luar itu ini sepi, Pak.
Mungkin ya karena rame, karena ada banyak pasar dan lain sebagainya. Tapi toh di dalam itu sepi, Pak. Wifi nggak ada, sinyal nggak ada, HP nggak dibawain. Semua orang yang mengaku mencintai kita meninggalkan kita. Semua orang yang mengaku cocok sama kita, semuanya nggak ada yang menyanding kita. Kamu boleh janji kepada pasangan kamu akan sehidup semati, tapi toh ketika pasangan kamu mati, kamu juga nggak mau ikut. Makanya mari kita sibukkan diri kita dengan muhasabah, dengan introspeksi, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Hamdun Al-Qassar. Hamdun Al-Qassar itu adalah Qudwatul Mulamatiyah. Beliau adalah pendiri atau adalah pimpinan Sadah Mulamatiyah. Beliau mengatakan bahwa kamu itu yang paling penting adalah mencari tahu apa sebetulnya yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, oleh para ulama-ulama terdahulu, kemudian membandingkan apa yang sudah bisa kita lakukan untuk kemudian mencapai apa yang menjadi pencapaian daripada beliau-beliau. Tidak perlu kemudian kamu itu membandingkan orang lain dengan otak kamu, dengan pikiran kamu. Orang ini kok nggak gini, kenapa? Orang ini kenapa nggak begini? Orang ini seharusnya begini. Tidak perlu. Tapi kita, karena Allah Ta'ala perintahnya ku anfusakum, pastikan dirimu, ku anfusakum wa ahlikum naro, pastikan dirimu dulu untuk kemudian bisa selamat, kemudian keluargamu, baru orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Artinya apa? Kita harus sibuk betul bahwa kita ini masih jauh dengan beliau-beliau. Maka saya cocok dengan daunnya Imam Syafi'i. Ya harus cocok ya, memang beliau istimewa betul. Qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Ada beberapa nuskhah itu qarin nafsak bima kunta alihi bil amsi. Coba bandingkan kualitas kamu hari ini dengan kemarin. Kita harus terus menimbang, kira-kira saya ini lebih baik kemarin apa sekarang. Jadi setiap mau tidur, maka kewajiban kita adalah menimbang, saya lusa, kemarin lusa melakukan ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Tapi hari ini apa yang saya lakukan? Fa inna muhimmatak laisat antakuna afdhala minal ghair wa inna ma antakuna afdhala mimma kunta alaihi bil amsi. Kepentingan kita, kata Imam Syafi'i, tidak lebih baik dari orang lain, karena masing-masing dari kita memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Sama sekali kita tidak diminta untuk lebih baik dari siapapun, tapi kita hanya diminta untuk terus berkembang, tumbuh dari sisi positif secara meningkat. Fa inna muhimmatak laisat antakuna afdhala minal ghair. Kamu sama sekali tidak diperintahkan untuk kemudian kamu jauh lebih istimewa daripada orang lain. Wa inna ma antakuna afdhala mimma kunta alaihi bil amsi. Kepentinganmu hanya satu, kamu harus lebih baik daripada kamu yang kemarin. Padahal itu sulit. Sekarang orang kayak saya saja itu biasa loh disebut kiai. Artinya orang hanya sekelas saya itu biasa kemudian ditokohkan atau kemudian disebut kiai. Ya contohnya hari ini saya bangun tidur saja,
Ada apa enggak kiai tolol yang baru bangun jam 10? Coba. Padahal coba kita lihat bagaimana manaqib para masyaikh-masyaikh kita. Makanya benar ketika didawuhkan hasbuka an agwaman mauta tahyal qulub bidzikrihim. Sudahlah, cukup bagi kita semua untuk mengingat-ingat beliau-beliau yang sudah pada mangkat, karena mengingat, menceritakan, membahas keseharian beliau-beliau yang sudah pada wafat itu seringkali mampu menggugah hati kita, memberi semangat kita untuk kemudian berbuat baik. Wa hasbuka anna agwaman ahya'a taksul qulub bi ru'yatihim. Dan sudah cukup bagi kita semua hanya karena melihat seseorang yang masih hidup kemudian mampu menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sampean paham tidak dengan yang saya maksud? Jadi cerita manaqib beliau, cerita kehebatan, manaqib itu kehebatan, keagungan, sejarah beliau-beliau itu mampu menggugah semangat kita untuk kemudian menjadi pribadi yang baik. Tapi seringkali teman-teman yang ada di sekitar kita yang masih pada hidup itu malah menginspirasi kita untuk kemudian kita ini melakukan hal-hal yang buruk. Sampean paham nggak maksud saya begitu itu? Itu Bapak maksud saya. Makanya ngeri-ngeri sedap orang kayak kita kemudian dijadikan kiai. Padahal Rasulullah mengatakan yakbidullahul ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Satu persatu ulama itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai satu persatu kemudian wafat. Fatan syau ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal ir. Kemudian muncullah kiai-kiai muda, tokoh-tokoh muda yang sangat ditokohkan, kalau mungkin bahasa hari ini sangat viral, tapi super tolol. Super tolol. Mulutnya sama hatinya terlalu jauh. Mulutnya bahkan hanya sekedar sama perilakunya sama sekali tidak imbang. Sama sekali tidak imbang. Dan yang paling mengerikan, kadang-kadang karena ketololan dan kebodohannya, omongannya punya potensi memprovokasi orang lain untuk kemudian berbenturan dengan yang lain. Tidak cinta dengan yang lain, tidak sayang dengan yang lain, tidak melindungi kepada yang lain, tidak merangkul, tidak mengayomi. Khiyaru ummati ulama'uha wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling istimewa dari umatku, yang paling baik dari umatku itu hanya para ulama'nya. Dan ulama terbaik hanya yang penuh dengan kasih sayang. Hanya yang penuh dengan kasih sayang. Maka mohon maaf jenengan, saya bukan faktor apa-apa. Jenengan harus benar-benar selektif ketika memilih. Saya mau mengulamakan siapa, atau saya mau berguru dengan siapa. Itu ngeri. Karena ketika jenengan sudah masuk di kuburan ini akan ditanya semua. Rasulullah tegas, yang kemudian dicatat oleh Mbah Hasim dalam salah satu kitabnya, bahwa inna hadzal ilma din wa hadhihi shalah din, bahwa keilmuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling baku, yang paling pokok untuk agama ini. Dan di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba yang paling sering harus kita istiqomahi adalah sholat. Sholat itu nggak kayak yang lain. Sholat itu sehari sampai 5 kali.
Karena kanjeng Nabi dulu malu untuk kemudian naik lagi minta kortingan. Itu kalau nabinya kita mesti naik lagi itu. Naik lagi, janganlah. Wong kita ini Jumatan seminggu sekali saja masih panik. Kita ini mungkin masuk masjid kapan? Lebaran. Loh, saya ngomongkan saya Pak, saya nggak ngomongkan jenengan, saya ngomongkan saya. Kulo niku mboten nate roh pojokane masjid. Ya sering mampir, kalau di jalan mampir paling ya kencing. Jago Pak. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Kamu harus benar-benar ngangen-ngangen betul, mikir betul. Kamu mau mengambil ilmu dari siapa? Kamu mau belajar sama siapa? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Karena masing-masing pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu belajar ke siapa? Dan ketika itu kemudian putus dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatamlah kita, maka menjadi penting kepada siapa kita menimba ilmu, kepada siapa kita ngaji. Bagade moga-moga para masyayikh kita yang masih ada, moga-moga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu atau senantiasa diberikan kesehatan. Dan kita sendiri ini Pak, kita sendiri ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mau menirukan, mau belajar, mau menteladani apa yang sudah beliau lakukan. Enak kan Pak? Kita itu sebetulnya enak. Saya itu ada satu syiiran, sebentar saya ingat-ingat, saya lupa awalnya. Wa innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. La ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifa najah. Saya ini sudah bangun tidur, otaknya nggak nyambung dan masih ngantuk. Karena saya tidur itu sudah 6:30 Pak. Saya itu tidur memang sudah agak pagi. Saya itu baru tidur, sebetulnya saya sudah siap-siap tidur mulai jam 3, tapi saya baru tidur mungkin sekitar jam 6 sekian atau 6:30. Makanya saya ini ya masih ngantuk juga. Kalau boleh milih, saya lebih milih tidur daripada saya dieret-eret ke kuburan. Sudahlah, besok akan ada masanya, saya tidak perlu dipaksa masuk sendiri gitu loh. Saya akan cerita, kita ini jadi manusia itu sebetulnya mudah-mudah saja. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Kita semua ini hanya merupakan cerita bagi generasi berikutnya. Tolong bikin cerita itu cerita yang indah untuk generasi berikutnya. Tolong bikin sebuah cerita yang kira-kira anak cucu kita, lingkungan kita itu kemudian terinspirasi akan apa yang kita lakukan. Cukup itu saja sudah. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Kita semua masing-masing dari kita hanya sebuah cerita untuk generasi berikutnya. Tolong jangan mati kalau belum punya cerita indah yang bisa diceritakan, dibanggakan oleh anak cucu kita. Sudah itu Pak. La ta'jaban min halikin kaifa hawa. Kamu jangan terlalu fokus kenapa orang kemudian jatuh. Loh, jenengan kalau ada orang sukses, jenengan kalau ada berita buruk sama berita baik, itu suka atau lebih tertarik membaca berita buruk apa berita baik? Gak, jujur saja. Sudah begini, jenengan kalau ada tetangga panjenengan tahu-tahu berangkat umroh, itu berita baik apa tidak? Lebih menarik mana untuk kita bahas menjadi sebuah perbincangan, tetangga kita umroh apa tetangga kita ketangkap karena mencuri? Enggak, jujur saja. Lebih menarik mana menjadi sebuah pembahasan ketika kemudian kita dengar bahwa tetangga samping persis rumah kita ditangkap oleh polisi atau hansip karena menggauli istrinya orang lain. Apa lebih tertarik?
lebih menarik kita bahas tetangga persis samping rumah kita kebetulan mendapatkan rezeki dan akhirnya bisa berangkat untuk ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur jawab saja, menarik mana? Menjadi sebuah pembahasan. Jujur, menarik mana itu? Menarik bahas ono tanggane ngeloni wong, apa menarik bahas tanggane umroh? Sampeyan sekali ngapusi kak dongakno mlebu neraka ya. Tak takok ya. Loh, karena begini, kenapa saya ngomong? Loh, Masya Allah, la yadkhulul jannah. Ya, ada beberapa riwayat mengatakan la yadkhulul jannah, tapi beberapa riwayat yang lain misalnya kayak di Ihya itu la yadkhulul pakainya lan, artinya nggak mungkin, sangat sulit itu potensinya. La yadkhulul jannah bakhilun wala khibun, sangat sulit atau hampir tidak punya potensi untuk masuk surga dua orang yang punya dua karakter, dua orang atau dua sosok yang karakternya adalah satu orangnya bakhil, pelit. Pelit itu apa? Eman, apa ya? Kalau bahasa Tegal apa? Medit. Oke, medit. Itu potensi masuk surga super minim. Ya, super minim. Pelit itu kalau dibahasa haluskan atau dibahasa bajingankan penuh perhitungan. Padahal maknanya sama, penuh perhitungan. Iku maknanya yo bakhil gue, Saya juga nggak ngerti. Tadi saya sempat dengar ada yang ceramah sebelum saya tadi itu, kemudian katanya mengitarkan apa namanya, sorban. Saya mikir, apa kampung Surodadi perlu diperlakukan seperti itu? Kalau tidak seperti itu kemudian tidak keluar sedekahnya. Saya nggak ngerti juga. Kira-kira itu untuk bisa roi kiainya ya nunggu. Ya enaknya segera pulang saya. Bahaya sekali panitianya. Yang kedua, kenapa saya ngomong saya akan doakan para panjenengan masuk neraka? Wala khibun. Khibun itu apa? Penipu. Ketika Rasulullah ditanya, sampean bisa lihat itu. Ketika Rasulullah ditanya, ayumkinul mu'min jabanan ya Rasulullah? Mungkin enggak orang beriman kemudian punya karakter penakut? Mungkin, kata Rasulullah. Ayumkinu bakhilan? Mungkin enggak ada orang punya keimanan kemudian punya watak pelit? Ada enggak di antara kita yang masih punya watak pelit? Banyak, hampir semua, ya bro. Tapi ayumkinul mu'min kadzaban ya Rasulullah? Mungkin enggak ada orang iman kemudian pembohong? Kata Rasulullah, enggak ada. Artinya berbohong itu mengerikan. Al-kadzab lisun tanpa harf tasbih. Pembohong itu pencuri. Li'anna lisa yasriku malak wal kadzab yasriku akhlak. Pencuri mungkin masuk rumah kita mengambil 1-2 barang yang kita miliki, tapi pembohong itu mencuri otak dan pikiran kita. Makanya di antara syarat rukunnya jadi kiai itu tidak boleh bohong sama sekali. Sama sekali nggak boleh bohong, nggak boleh bohong sama sekali. Mohon maaf kalau pernah guyon bohong saja itu gagal sudah, itu gagal. Nah, ya, loh, memang begitu. Aku malah gak penak aku. Kita awakmu gak patek yakin awak. Loh, memang begitu. La tahmilil ilma an ahlil bidah
wala amman la yu'rafu bitolab, wala amman yakdibu fi hadisin nas walau lam yakdib fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalahu al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kamu jangan sekali-kali menganggap kiai siapapun yang siapapun yang kemudian jelas-jelas melakukan kegiatan-kegiatan bid'ah, dasar keilmuannya nggak ada. Dasar keilmuannya nggak ada. Satu, ojo njipuk atau ojo nganggep kiai orang yang kemudian perilakunya adalah perilaku yang tidak memiliki sandaran keilmuan. Yang kedua, wala amman la yu'rafu bitolab. Jangan sekali-kali kamu menganggap kiai yang tidak pernah kamu ketahui dia pernah ngaji di mana sama siapa. Ya wis setuju gak setuju itu gak penting. Kamu jangan tolol. Kamu jangan tolol. Agama ini sudah selesai. Agama ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aturannya. Kamu mau setuju nggak setuju urusanmu. Agama ini nggak nuruti utakmu. Agama ini agama samawi, Pak. Agama langit. Kamu mau setuju nggak setuju ya itu adanya. Ya nggak, Beb? Dan saya Habib dan saya makanya ganteng, nggak usah tes DNA, Beb. Iya, ngapain? Wong kita sama. Aku mesti seneni mbek wong-wong mesti. Aku dianggap apa-apa. Enggak. Saya ini orang ngaji. Dan ngaji kita tidak selaras dengan situasi itu. Kamu mau sok-sokan mengaku apalah, senusantara apapun kamu. Kalau bahlul ya bahlul saja. Lah iya loh Pak, wae dhewe iki wong pesek. Ya bener. Iki misalnya mohon maaf iki, cik bodoh-bodoh tapi rada bangir Pak. Lah wae dhewe sekali bodoh pesek loh Pak. Loh, enggak masalah apa-apa karena memang enggak bisa begitu. Makanya saya ngomong dari awal, saya tidak tertarik untuk bahas polemik-polemik yang ada itu. Sama sekali nggak tertarik. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Adanya hanya membangun kebencian di antara kita sesama. Nggak ada manfaatnya. Dan secara keilmuan itu mengerikan. Jangankan mohon maaf, namanya siapa, Bib? Husain, wah jenenge tok medeni. Nyapa to jenenge kok medeni-medeni. Jeneng itu yang sangar gitu loh. Apa gitu Husain kok medeni wong. Jangankan untuk menafikan nasab beliau-beliau, menafikan loh, ingat, menafikan atau memutus nasab beliau-beliau. Memutus nasabnya Katimin saja kita ini sudah jelas masuk neraka, Pak. Jenengmu siapa? Miftah. Jelas delok PSE kan gak mungkin. Iya Pak Miftah. Bapaknya siapa namanya? Pak Matin. Hanya memutus Pak Miftah dari Pak Matin saja, angkat tangan kita sudah. Kalau ngomongnya itu. Tapi kalau ngomongnya bukan masalah nasab, tapi ayo bareng-bareng membenahi sikap. Mohon maaf ini, Beb. Mohon maaf, Beb. Jangan tersinggung, Beb. Sama saja, Beb, sebetulnya nggak hanya habaib saja, kami-kami yang sok-sokan dianggap sebagai gus saja, yang sesat ya banyak, ya termasuk yang ngomong ini, Beb. Sama saja loh, iyalah biasa saja bahwa ada satu dua oknum yang kemudian tapi itu yang salah dari awal siapa? Makanya selalu dari awal itu kan enak. Sekelas Bishr al-Hafi kemudian ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah mimpi, beliau kan enak ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu tahu nggak kenapa kamu istimewa? Di antaranya, saya hanya akan ngomong di antaranya saja, karena kecintaan dan bagaimana cara dia memuliakan para sahabat dan dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, karena al-iqtida wal khidmah lil ulama as-salihin.
Oh my Tuhan. Oke. Nah ini cocok ini, saya sudah waktunya out ini. Saya lapar ini. Enggak, sebentar saja. Oke ya. Kita itu diperintahkan untuk memuliakan siapapun, untuk ikram terhadap siapapun. Apalagi yang kemudian berbau dzurriyyah orang-orang solih. Tapi kita ini harus ikut terhadap ulama, dan mohon maaf Bib, ulama itu baru memasukkan orang-orang pesek kayak kita ini. Artinya ulama itu non ras Pak. Ulama itu non ras, mau siapapun bisa jadi ulama, dan ketika dia jadi ulama maka kewajiban kita harus ikut Pak. Makanya saya ngomong dari dulu, saya kalau arahnya untuk menafikan nggak bisa, nggak sanggup saya. Apalagi untuk kemudian bikin usul. Makanya saya ngomong, agama ini dibawa oleh Allah, diturunkan oleh Allah Ta'ala, dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aturannya. Kamu jangan bikin aturan sendiri. Saya tanya sekarang, ini enak saja. Habis ini pulang saya sudah. Saya tanya, di sini, Saman pernah dengar nggak ada orang pasangan suami istri, kemudian yang perempuan harus karena situasi dan kondisi harus pergi misalnya ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan. Ada contoh seperti itu? Enggak, artinya bahwa situasi seperti itu kan ada di tengah-tengah kita. Ada beberapa orang kemudian harus meninggalkan tanah airnya, misalnya pergi ke Hong Kong, ke Arab Saudi, atau kemana misalnya begitu. Pernah dengar seperti itu? Yang perempuan harus pergi. Setelah 3 tahun dia pergi, tahu-tahu dalam satu lebaran dia pulang, bawa anak bayi usianya 4 bulan. Ini anaknya siapa? Mohon maaf ini anaknya siapa? Setelah 3 tahun lebih dia nggak pulang, tahu-tahu dia pulang bawa bayi. Anak siapa? Kalau ikut otak kamu, kemudian kamu masukkan ke tes DNA, ini anaknya siapa? Itu kalau enggak anaknya orang lokal yang ada di sana, berarti anaknya sesama pekerja yang kemudian bekerja di sana. Ya berat, logika kan? Tapi untuk Islam tidak. Al-walad lil firas. Ketika pulang, sang suami harus mengakui bahwa itu adanya, bahwa itu adalah anaknya. Ojo, ya itulah. Maka saya ngomong, agama ini bukan urusan otakmu. Haho. Itulah kenapa kemudian alat-alat yang terkekinian itu bisa menjadi bayinah, bantuan untuk kemudian mempertegas, tapi bukan menjadi alat baku, paham nggak? Mohon maaf ini. Misalnya ada orang kumpul kebo, sudah, nggak usah kumpul kebo, nggak usah, itu begini. Ya wes lah kakek, gini loh. Ono wong zina, ada laki-laki kemudian menggauli seorang perempuan dan hamil. Anaknya ini anaknya siapa? Secara nasab. Anaknya siapa? Nasabnya ikut siapa? Anak zina maka nasabnya geser ke ibu. Itu kalau di DNA keluarga itu. Tapi agama kita memutus hubungan ini, paham? Kalau sampean pengen bikin acara baru, tolonglah bikin agama baru. Memang aturannya gitu dari dulu. Dan apa sulitnya kita untuk memuliakan orang? Tapi jangan tolol. Maka mizan kita adalah keilmuan. Mohon maaf Beb, walaupun jenengan udah panggil babeb, tapi kalau memang tidak bisa ditiru lah, kenapa kita harus niru? Mizan kita keilmuan. Ini cocok apa tidak? Niki Habib niki.
Makanya aku yuk lupa ai. Kita ini bukan urusan masalah menyembah atau tidak menyembah terhadap beliau. Enggak. Tapi pasang atau posisikan keilmuan dalam posisinya. Mek ngono tok, Pak. Aku itu kabeh wong wis ngomongi aku. Kamu jangan bahas itu, ndak bisa. Karena bahaya sekali menafikan nasab seseorang, siapapun itu. Karena sekali kamu menafikan satu nasab orang, berarti kamu menuduh dia berzina. Iku dosane berarti padha ambek dosane qadzaf. Nanti biar dijelaskan oleh Kiai Subhan, karena kita nggak begitu paham urusan itu. Nah, tapi memang begitu loh, Pak. Memang begitu, makanya Masya Allah. Benar dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la ya'ti zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak ada masa di mana masa itu kemudian, atau tidak ada era di mana era sebelumnya pasti lebih baik dan era setelahnya pasti lebih buruk. Allah, ini kata Abdullah bin Mas'ud, Allah la uayyinu anna aman khairum min am wala amiran khairun wala amiran khairun min amir. Ya, Allah ini la uayyinu anna aman khairum min am wala amiran khairun min amir. Ingat, saya tidak pernah mengomongkan atau membahasakan bahwa misalnya tahun 90-an, tahun 80-an lebih baik daripada tahun 2000-an. Enggak urusan itu. Bahwa Pak Harto lebih baik daripada Pak Habibie misalnya. Saya enggak ngomong itu. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Permasalahannya hanya satu, ulama kalian, ahli-ahli fikih kalian satu persatu mangkat, satu persatu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mampu mengambil atau tidak mampu menemukan pengganti yang setara atas kepulangan beliau-beliau itu, atas kepergian beliau-beliau itu. Bahkan mohon maaf, belum tentu kemudian saya ini orang tua saya kiai betul loh ya, kiai bener orang tua saya, kiai benar-benar kiai, maksud saya begitu, solih bener-bener solih, amil alimun amilun loh, betul itu. Tapi kamu jangan kemudian berharap banyak bahwa anaknya pasti seperti itu. Mohon maaf Beb, itu penting itu Beb, itu penting itu, artinya masing-masing dari kita itu sama sekali, Masya Allah, tidak ada satupun dari kita kemudian tahu-tahu lahir itu langsung ngalim kayak bapaknya, nggak ada Pak. Harus ada perjuangan yang panjang di sana. Bahwa hanya mohon maaf ini Beb, mohon maaf jangan kemudian apa-apa, darah saja itu tidak menentukan apa-apa. Iya, tidak menentukan apapun darah itu. Kalau saya darahnya ngeri juga, lumayan lah. Loh, positif itu. Kakek saya super nyeri, loh, positif. Kakek-kakek kami itu menakutkan semuanya. Lah tapi apa gunanya menjadi cucu orang hebat kalau kita tolol? Mohon maaf ya. Loh, lah iya kan. Wa inna kabirul qaumi. Loh, mumpung ono Habibie kan enak aku ngomongnya, dianggap aku kok piye? Enggak, Beb. Memang begitu. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah ya saghirun. Kamu boleh lahir dari rahim yang luar biasa, tapi kamu kalau pekok ya pekok saja. Loh. Ya Bang. Sampeyan cocok ya kena, gak cocok ya kena. Ya pancen ngono kuwi, Beb. Pancen ngono kuwi donya iku. Tapi bahwa kemudian kita harus menghargai orang lain itu menjadi satu kepentingan bagi kita semua. Bayangkan, summa latajiduna minhum khalafa. Kita tidak mampu mencari pengganti beliau-beliau yang sudah pada mangkat. Fayaji'u qaumun yuftuna fil umur bimisli dzununihim wa ra'yihim. Fayathlimuna al-islam wa yahdimuna. Yang tampil kemudian tokoh-tokoh muda super tolol, tokoh-tokoh muda super tolol tanpa keilmuan, yang ternyata ketika dia tampil Islam ini semakin direndahkan, Islam ini semakin tidak dihargai, Islam ini kemudian semakin tidak punya aji, kira-kira begitu. Itu super bahaya Pak, super bahaya. Makanya dulu
Imam Bukhari dari awal sudah mengingatkan ketika kita masuk, sama tahu ngaji Bukhari ora? Aku malah bingung mbek awakmu. Gelau, wong ngaji kok ning kuburan lho Mas mu piye ya? Jangan ngejak aku tenan lho ngaji kok di kuburan ya. Kan aku wis luwe-luwe. Saya lihat di sana tadi di tempat transit nggak ada makanan sama sekali. Lah saya baru ngerti ternyata panitia itu baru ngumpulin uangnya ketika kita sudah datang ya. Tidak ada makanannya, adanya semangka yang sudah mungkin diiris tadi malam. Aku mau cerita apa lali aku sampean. Oh Imam Bukhari dalam pembukaan Kitabul Faraid. Oh, Pak, saya walaupun agak tolol begini, tapi aku rodok kiai Pak, ojo ngawur awakmu. Loh, artinya aku ngaji tenang. Bahwa dalam pembukaan Kitabul Faraid, Imam Bukhari kemudian menampilkan statement Uqbah bin Amir rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan ta'allamu qabla dhannin, kamu semua ini harus ngaji, jangan sampai nggak ngaji, kamu semua harus ngaji sebelum datangnya generasi-generasi yang ketika iftah hanya sesuai dengan pola pikirnya dan logikanya saja. Nggak bisa. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi panjang lebar. Ta'allamu qabla ta'alamu min ahlil ilmi al-muhaqqiqin al-wari'in qabla dhahabihim wa maji'i qaumin yuftuna fil ilmi bimisli dhununihim wa nufusihim min ghairi mustanadin syar'iyyin. Lupa aku cuman kan dari awal tadi cuman kan begitu kurang percaya toh kalau saya kiai. Leh sembrono awakmu Rodok Pak, ya lumayan lah, ya gak kiai-kiai banget. Tapi aku mulai melek kan nih. Mau kan aku awal-awal pencentang itu, sehingga aku rodok melek aku. Tapi rodok mulai iling aku. Lemang begitu. Kamu itu ngaji harus benar-benar tepat. Kemana kamu harus memilih kiai? Jangan sampai tidak. Jangan sampai kemudian kamu hanya karena, mohon maaf ini karena populer, karena apa? Tidak bisa Pak, tidak bisa, itu berbahaya. Moga-moga para kiai-kiai kita kayak Kiai Subhan dan lain sebagainya, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah, dipanjangkan usianya. Sulit Pak cari kiai itu, betul Pak, sulit cari kiai, angel tenan. Al-ardu tahya ma'asya alimuha. Dunia niku aman-aman saja sebetulnya, pokok selama beliau-beliau masih berada di tengah-tengah kita. Tapi kalau yang ada hanya kayak kita-kita yang tolol-tolol begini, hatam lah sudah ini. Hatam sudah pasti hatam ini. Makanya moga-moga beliau-beliau ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya begitu, kita harus selalu berusaha untuk kemudian ini, mohon maaf ini untuk para ibu-ibu yang punya anak di usia mondok, tolong itu kirimkan ke pondok. Tolong kirimkan ke pondok untuk kemudian menjaga, mengawal regenerasi daripada para ulama-ulama itu. Moga-moga putra-putra panjenengan semua, anak-anak panjenengan semua terbuka hatinya untuk kemudian mau mondok, mau ngaji, dan pada akhirnya menjadi ahlil ilmi, ahlil khair. Itu kalau kata bapak saya, ahlil ilmi, ahlil khair. Ahlil ilmi itu ilmunya luar biasa, ahlil khair itu uangnya banyak. Loh, macam mana Pak? Khair itu maknanya apa? Enggak, kalau makna bahasa Indonesianya apa? Khair. Baik, bagus. Sama tahu enggak? Di setiap pengucapan kata-kata khair dalam Al-Quran itu semua maknanya hubungannya dengan uang. Mal, dengan uang. Maka bisa kita simpulkan kalau tidak punya uang memang kadang-kadang kebaikan itu jauh dari harapan. Makanya kita pede-pede saja makanya saya selalu ngomong, santri-santri, alumni-alumni, kamu jangan ngiyai kalau kamu belum bisa kerja. Kamu jangan ngiyai kalau kamu belum bisa kerja. Kalau kamu belum bisa belantian, tolong jangan ngiyai. Kamu nanti mesti gawat, bahaya, ruwet. Tomakmu mesti gede. Kowe engko mesti panik. Aduh, panitianya kayaknya nggak jelas ini. Wah, panik kamu. Tapi kalau sudah agak, aku loh belum kaya, tapi ya lumayan lah. Tapi saya sama sekali nggak panik saya. Saya langsung pulang aman. Panitianya melarikan diri saja saya aman. Saya pastikan saya masih bisa pulang dengan bahagia. Mungkin ya kiai pripun ya kadang kecil kiai. Tapi ya itu karena saya jadi kiai di Jawa Timur ya.
Itu kalau saya jadinya kiai di Jawa Tengah ya maksimal Avanza ya. Lah santrinya kayak gini ya. Iyalah. Enggak, memang begitu Pak. Paham enggak? Memang begitu. Mohon dengan sangat para alumni, para teman-teman mutaharijin, belajarlah bekerja yang baik, kemudian jangan lupa bahwa kamu berkewajiban untuk nasrul ilmi, untuk apa namanya, untuk menyebarkan keilmuan atau mewarnakan para guru-guru kamu di hadapan atau di tengah-tengah masyarakat kalian semua. Insyaallah. Allah, saya mohon maaf ya kalau ada yang keliru dari omongan saya. Mestinya ya banyak yang keliru, orang bangun tidur, sudah bangun tidur, lapar. Saya minum dulu bawa sendiri. Yang keluar hanya air putih. Udah gimana ya, sudah. Hebat nggak tuh? Tapi itu penting untuk mengingatkan kita semua. Kamu lumayan sekarang masih ada air putih. Nanti kalau kamu sudah kayak yang di bawah ini, sudah tidak ada apa-apa yang bisa kamu andalkan kecuali 3 hal tadi itu. Di antaranya sebetulnya banyak Pak, banyak yang bisa kita andalkan. Yang penting ya tadi itu, minimal jangan sampai kita mati bawa dosa jariyah. Al-wail ad-dawil liman mata wa tabqa ma'ahu dzunubuh, kata Imam Ghazali. Sialnya sial, super sial ketika kita sudah mati. Harusnya kita sudah selesai minta ampunan Allah Ta'ala dari orang-orang yang masih hidup dan keluarga kita, tapi ternyata jariyah dosa kita terus mengalir kepada kita. Moga-moga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf ya Bib, biasa aja Bib, tenang aja. Saya ini ya agak pantas kalau dipanggil Habib. Ya lumayan lah, Lah daripada awakmu Pak Miftah, ya mesti mendengar aku, Cara ngaku-ngaku. Lah, kalau ngomong, sekarang buahnya itu yang ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku Gus yo akeh. Positif gue, biasa saja. Moga-moga kita semua dirukunkan, dikompakan. Loh ngene penting itu. Jangan sampai kemudian kita mati membawa kedzaliman. Bi'sazat ilal ma'at al-udwan alal ibad. Jangan sampai kemudian tangan kita atau apapun yang ada dalam anggota tubuh kita kemudian pernah menyakiti orang lain. Moga-moga kalau memang sudah waktunya, tapi moga-moga ya masih lama lah. Moga-moga kita semua mendapatkan husnul khotimah. Aja kesusu, donya jik seru, Bapak. Saman gak penasaran? Saman kemarin ingat pemilu 2024 kemarin gak? Seru gak? Seru kan? Siapa tahu besok 2029 masih seru. Moga-moga jenengan sehat menangi pemilu depan ya. Udahlah, gitu aja ya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita nyimak ngajinya Gus Kautsar kali ini di Hall Suradadi di Kabupaten Tegal. Dan untuk tempatnya tepat di Makam Suradadi. Semoga ngaji kali ini menjadi tambahan ilmu dan manfaat untuk kita walaupun ngaji melalui YouTube saja. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Lebih dan kurang yang saya tampilkan yang saya sampaikan di akhir video ini, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.